Alhamdulillah wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Surah Al-Baqarah. Ihwatu iman rahimakumullah. Manusia oleh Allah diungkap terbagi kepada dua bagian dari sisi permintaan. Yang pertama, ada manusia yang meminta kepada Allah itu hanya sebatas kehidupan dunia saja, tidak terpikirkan nasib akhirat, yang penting di dunia senang. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagi manusia-manusia seperti ini mungkin akan punya bagian di dunia, tapi di akhirat mereka tidak punya bagian. Wa minhum, dan ada juga di antara manusia yang meminta kepada Allah itu dunia dan akhirat. Kata Allah, di antara manusia ada yang meminta dengan doanya, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami di dunia ini hasanatan, rezeki yang hasanah, wafil akhirati, dan datangkanlah pula kepada kami rezeki di akhirat hasanah yang hasanah. Maka kata Allah, ulaika, mereka itulah nasibum, lahu nasibum, bagi mereka punya bagian, wallahu mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabannya. Ihwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang kita soroti doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari kedua doa ini ada dua kalimat yang akan dibahas. Yang pertama kalimat atina, lafad atina. Di dalam kamus bahasa Arab, atina itu dari atayati, artinya datang. Kalau huruf alifnya dipanjang, ata yu'ti, artinya mendatangkan. Ati itu kalimat perintah, datangkanlah. Rabbana atina, ya Allah datangkanlah kepada kami di dunia ini rezeki yang hasanah. Dari ungkapan ini dapat diambil kesimpulan pertama, yang mendatangkan rezeki itu hanyalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat rezeki itu adalah datang, dalam artian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama sifat rezeki itu dengan kematian. Kematian sudah pasti datangnya, tidak diragukan. Begitupun rezeki itu, jangan meragukan rezeki kita dari Allah, pasti akan datang. Kita lihat ayat mengenai kematian dalam Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu. Kata Allah, apakah kalian menyaksikan
ketika maut datang kepada Nabi Yakub. Ini kalimatnya, maut datang kepada Nabi Yakub. Bukan Nabi Yakub datang kepada kematian, tapi mati itu datang kepada Nabi Yakub. Dalam artian mati itu pasti datangnya. Oleh karena itu rezeki pun sama, pasti akan datang kepada kita kalau Allah sudah menakdirkan. Oleh karenanya kita jangan khawatir terhadap rezeki kita, jangan pesimis terhadap rezeki kita, sebagaimana tidak ada orang yang pesimis terhadap kematian. Tidak ada orang yang khawatir tidak akan mati, tidak ada. Semuanya yakin mati itu pasti datang. Begitupun rezeki, kita harus yakin bahwa rezeki itu pasti akan datang kalau Allah menakdirkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Suatu waktu Imam Malik memberi taklim, pelajaran kepada para muridnya. Di antara muridnya itu ada yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik, rezeki kalian itu datangnya tanpa sebab. Jadi rezeki itu datang kepada kita bukan karena sebab, tapi rezeki itu datang, kata Imam Malik, rezeki itu datang bukan karena sebab. Kalian, kata Imam Malik, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kalian sehari-hari. Muncul bahasa ya nama anu damel pekwai. Yang bertani silakan bertani, yang berdagang silakan berdagang. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari? Karena rezeki itu datang bukan karena bertani, bukan karena berdagang, dan bukan karena jabatan. Rezeki itu datang tanpa sebab kalau Allah sudah menentukan. Kemudian kata Imam Malik, yang kedua, kalian harus bertawakal. Imam Malik mengambil dalil dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasul, "Lau annakum kuntum tawakkaluna haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, tentulah la rujiktum, kalian akan diberi rezeki, kata Rasul, kama yurjakut toiru, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Tagdu himason wataruhu bitonan, perhatikan burung, kata Rasul, pagi berangkat dalam keadaan perut itu kosong, tapi ketika waktu sore pulang perutnya sudah buncit kembali. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Asal tawakal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah dipikirkan betul juga kata Imam Malik, rezeki datang kepada kita bukan artinya tanpa sebab. Kalau seandainya rezeki itu disebabkan dagang, banyak orang yang dagang tapi bangkrut. Kalau disebabkan rezeki karena jabatan, banyak orang yang punya jabatan tapi miskin. Rezeki datang tanpa sebab, itu bagaikan kematian. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian waktu berlalu. Suatu saat Imam Syafi'i melewati sebuah tempat. Beliau melihat ada petani yang sedang panen anggur. Lalu Imam Syafi'i membantu memetikkan anggur. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberi upah seikat anggur, diberi upah. Kemudian Imam Syafi'i merasa gembira. Gembiranya itu bukan karena dia punya anggur, tapi dia merasa gembira, senang karena apa yang dulu dia pendapatkan sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya saya tidak membantu, tentu saya tidak akan punya upah anggur. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu bergegaslah pergi ke rumah Imam Malik kepada gurunya. Setelah bertemu di rumah Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, "Wahai guruku, inilah anggur hasil upah daripada memetik anggur saya. Silahkan dicoba." Kemudian Imam Malik memakan anggur satu persatu. Di sela-sela itu Imam Syafi'i berkata, "Wahai guruku, nyatalah apa yang menjadi keyakinanku, pendapatku, bahwa rezeki itu tidak akan datang, melainkan harus ada sebab ikhtiar. Saya dapat anggur ini karena saya membantu seorang petani memanen anggur. Seandainya saya tidak membantu memetik anggur, tentulah saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Jadi rezeki itu datang pasti ada alasan, harus ada ikhtiar." Kemudian Imam Malik menjawab sambil tersenyum. Kata Imam Malik, "Saya dari pagi sampai sekarang belum keluar rumah, tapi saya melaksanakan kegiatan biasa, mengajar, tidak sempat keluar rumah.
Tapi alhamdulillah, pada saat ini saya bisa menikmati enaknya anggur, padahal saya tidak membantu memetik anggur. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari ungkapan kedua ulama ini bisa diambil kesimpulan bahwa rezeki itu datang dari Allah itu tanpa sebab. Allah sudah menentukan pasti datang. Adapun ikhtiar itu tidak disalahkan karena Allah memerintahkan. Kata Allah, "Wa may yabtaghi," barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, maka harus ada ikhtiar. Begitupun walatan sanasibaka minad dunya, dan kalian jangan lupa nasib kamu di dunia. Maka dengan demikian kita ikhtiar itu hanya sebatas ibadahnya saja karena Allah memerintahkan. Jadi ikhwatu iman, rezeki datang kepada kita, Allah yang menentukan. Kita ikhtiar, kita bekerja, itu nilai ibadahnya saja. Sama seperti kita berdoa. Ketika kita berdoa, diucapkan maupun tidak, Allah sudah mengetahui. Sudah mengetahui kebutuhan kita, sudah mengetahui keinginan kita. Tapi kenapa kita berdoa mengucapkan doa itu? Karena ada perintah, ud'uni astajib lakum. Itu nilai ibadahnya, nilai ibadahnya. Jadi ikhwatu iman, tetap rezeki itu Allah yang menentukan, tapi kita dituntut untuk berikhtiar. Suatu waktu kita berikhtiar tapi tidak hasil, maka kita harus sadar berarti belum waktunya, Allah belum menentukan, belum menakdirkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, lapad yang kedua yaitu hasanah. Rezeki yang kita pinta kepada Allah itu rezeki yang hasanah. Hasanah itu diartikan baik. Di dalam tafsir kitab Mu'jam Mufradat fi Al-Fadil Quran, itu karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengungkap maksud daripada kata hasanah. Kata Ar-Raghib, al-hasanatu ubiro anha. Kalimah hasanah itu diungkapkan an kulli ma yusiru, mengenai atau tentang setiap sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan. Dari apa? Minikmatin, dari kenikmatan. Yanalul insan, yang diterima oleh manusia. Menggembirakan apa? Menyenangkan apa? Bin nafsi, yaitu menyenangkan hati. Yang kedua, wal badani, menyenangkan atau membuat baik kepada anggota badan. Wal ahwal, dan mendapatkan menjadi kesenangan terhadap akal pikiran kita. Itulah yang disebut hasanah. Itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang menurut hati dia itu menjadi senang, kepada badan tidak menjadi penyakit, dan kepada otak atau pikiran mendapat ketentraman. Baru itu rezeki hasanah. Ikhwatu iman, kalau kita punya harta tapi hati kita tidak tenang, belum jadi hasanah. Kalau kita punya jabatan tapi hati kita tidak tentram, pikiran kita kusut dengan jabatan itu, berarti jabatan itu belum menjadi rezeki yang hasanah. Kalau kita punya simpanan atau uang atau apa saja, sehingga kita menjadi hati kita, pikiran kita menjadi tidak tentram, tidak tenang, berarti harta itu belum menjadi hasanah. Apalagi makanan yang kita makan menjadi penyakit, berarti itu rezeki belum jadi hasanah. Yang kita pinta itu rezeki yang mendapat tenang, ketenangan oleh hati, pikiran menjadi tenang, dan kepada badan pun menjadi sehat. Itu rezeki hasanah yang kita pinta. Kemudian kita tidak hanya meminta rezeki yang hasanah itu di dunia, tapi kita pun harus meminta rezeki hasanah di akhirat. Bagaimana rezeki kita di akhirat? Yaitu rezeki kita yang di dunia itu bisa menyelamatkan kita di akhirat dari siksa neraka. Dengan hartanya selamat, menyelamatkan kita ke surga. Hartanya dipakai sedekah, hartanya diinfakkan, dikeluarkan zakatnya, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk sarana berdakwah. Itu bermanfaat, bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Dengan jabatannya dia gunakan untuk
demi keluhuran agama Islam, dengan jabatannya dipakai untuk menolong orang yang susah, maka jabatannya akan menyelamatkan nanti di akhirat. Oleh karenanya rezeki yang hasanah itu kita harus pinta nanti, kita pinta sekarang untuk di akhirat. Oleh karena itu, wafil akhirati hasanah, ya Allah, datangkanlah kepada kami rezeki di akhirat yang hasanah, yaitu di akhirat hati tentram, pikiran tenang, badan mulus tidak celaka, tiada lain yaitu di surga. Maka rezeki hasanah di akhirat, seseorang oleh Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan kalimat waqina azabannar, ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Itulah ikhwatu iman, kurang lebih penjabaran dari ayat yang isinya doa yang sering kita ucapkan di tiap-tiap berdoa, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebih yang saya bisa pahami hanya seperti sekedar itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.